Yo guys, balik lagi di channel Fiction Force Indonesia. Dan sesuai judul, pada video kali ini kita bakal membahas kumpulan adegan dari serial Ultraman Decker yang ternyata terinspirasi dari beberapa series Ultraman pendahulunya loh. Penasaran apa saja referensi series Ultraman terdahulu yang dijadikan inspirasi untuk series Ultraman terbaru pada tahun 2022 ini? Sebelum itu jangan lupa subscribe dulu ya channel ini dan aktifkan loncengnya. So langsung saja ke pembahasannya. 1. Desain kostum yang perpaduan dari beberapa ultra. Kita mulai dari referensi desainnya dulu nih. Dari desain color timernya saja seharusnya kalian udah pada tahu deh kalau referensinya berasal dari Ultraman Nice yang penempatan color timernya juga berada di samping, bukan di tengah seperti ultra kebanyakan. Sementara untuk armor pelindung lengannya sendiri kalau diperhatikan tuh wujudnya mirip dengan Zenshin Crystal yang ada di tangan Ultraman Ginga. Bisa dibilang desain dari Ultraman Decker ini sebenarnya hampir sama sih dengan Dyna, yang membedakannya hanya penambahan unsur dari Nice dan Ginga yang dimasukkan ke kostumnya. 2. Pertemuan Decker dengan Kanata yang mengingatkan dengan Nexus. Pertemuan pertama dari Ultraman Decker dengan manusia bernama Asumi Kanata sendiri berasal di alam bawah sadar dari Asumi ketika salah satu Spears berhasil menelannya ke dalam tubuhnya. Di sana, tiba-tiba latar di sekitar Asumi penuh dengan bintang-bintang, kosmos, dan galaksi, lengkap dengan wujud cahaya dari Ultraman Decker yang muncul di depan Asumi. Nah, hal ini serupa dengan kemunculan dari Ultraman Nexus di alam bawah sadar masing-masing Dynamis-nya yang juga ditampilkan sebagai hologram cahaya berukuran raksasa di depan para Dynamis tersebut. Baik Decker dan Nexus keduanya juga tidak ditunjukkan berbicara secara langsung kepada hostnya, melainkan melalui telepati. Ketiga, adegan transformasi yang mirip dengan Saga. Selama proses transformasi pertama dari Ultraman Decker setelah keluar dari Spears, wujudnya ditampilkan serupa cahaya pelangi yang terus memutar-mutar seperti badai topan sebelum mengungkapkan wujud dari Ultraman Decker tersebut. Beberapa mungkin udah agak asing lah dengan scene itu dan teringat scene transformasi suatu Ultraman. Yap, adegan itu memang terinspirasi dari scene transformasi Ultraman Saga pada tahun 2012 lalu yang juga diawali dengan membentuk sebuah cahaya pelangi yang berputar-putar layaknya badai topan. Yang keempat, cedera yang tidak pulih meski menjadi Ultraman seperti Dynamis. Sama seperti Dynamis pada umumnya di serial Ultraman Nexus yang mana luka dialami mereka tetap terasa entah menjadi Ultraman ataupun dalam wujud manusia. Meskipun Asumi Kanata sudah menjadi Ultraman, luka cedera yang dialami kakinya masih terasa yang ditunjukkan dengan jelas saat ia bertransformasi menjadi Ultraman Decker setelah kakinya terkena cedera. Yang kelima, pendaratan yang mirip Gaia. Untuk scene ini sih bisa dibilang menjadi referensi sekaligus tribut untuk adegan pendaratan dari Ultraman Gaia dari tahun 1998 yang mana Decker dalam form Strong Type ditampilkan mendarat di tanah sambil menyebabkan gempa disertai lonjakan tanah di sekitarnya. Begitu juga adegan saat Decker dalam form Strong Type berlari yang juga menyebabkan gemuruh gempa dan lonjakan di sekitarnya seperti yang dilakukan oleh Ultraman Gaia sepanjang seriesnya. Yang keenam, tinju Decker Strong Type yang mirip Noah. Serangan pamungkas dari Ultraman Decker dalam form Strong Type yang ditunjukkan selama debutnya untuk menghabisi Gomora yakni Donalded Breaker berupa pukulan api yang cukup kuat untuk mengangkat musuhnya ke angkasa hingga meledak. Kalau mencari serangan yang paling serupa dan bisa dibilang menjadi referensi dari tinju api milik Decker Strong Type di sini sih bisa dibilang Noah Inferno dan milik Ultraman Noah yang paling serupa karena keduanya sama-sama pukulan api yang cukup kuat menerbangkan musuhnya ke luar angkasa. Ketujuh, pose Ultra Beam yang bergabungan dari beberapa ultra lain. Beralih ke Ultra Beam, andalannya Ultraman Decker nih alias Soul Gem Beam. Selama pose-pose yang dikeluarkannya sebelum melepaskan Soul Gem Beam miliknya, Decker juga memulainya dengan memeragakan
berbagai pose teknik andalan Ultra pendahulunya loh, dimulai dengan mengangkat kedua tangannya ke kristal di dahinya yang terinspirasi dari adegan Ace saat akan menembakkan beam cam miliknya yang kepada musuhnya, lalu memfokuskan tenaganya kepada kedua lengannya dalam bentuk aliran listrik yang menyerupai Nexus saat mengisi energi untuk menembakkan Overray Storm, lalu menciptakan energi bulatan berwarna ungu dan biru yang menyerupai Orb Thunder Blaster saat sedang mencharge teknik Deadsium Ray miliknya, sebelum ditutup dengan Decker menghilangkan kedua tangannya dalam posisi tanda plus, dimana kedua tangannya juga bercahaya yang mirip dengan Ultraman Powered saat menembakkan Ultra Beam miliknya kepada musuhnya. Jadi itulah beberapa referensi dari Ultraman terdahulu yang diterapkan kepada series Ultraman terbaru tahun ini alias Ultraman Decker. Selain yang dijelaskan di atas sih, sebenarnya ada lagi referensi lain seperti desain senjatanya Decker yang akan debut nanti yang memiliki wujud menyerupai energi core milik Ultraman Nexus, Unis, dan Unis Blue. Menurut kalian, apalagi nih konsep dari Ultraman Decker yang terinspirasi dari Ultraman